Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jadi selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, dan selalu diberikan kelancaran rezeki. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita melihat bagaimana proses pembuatan untuk mesin tetas. Jadi memang kan banyak teman-teman itu bertanya mengenai masalah ukuran, kemudian juga mengenai suhu nantilah. Yang jelasnya mengenai ukuran mesin tetas ini seperti apa untuk speknya. Kalau lihat punya saya itu kan sudah jadi tidak bisa melihat bagaimana kerangka aslinya. Jadi pada hari ini kebetulan Wa Amin kita, Wa Amin tuh. Jadi Wa Amin kebetulan hari ini dia bikin mesin tetas. Jadi kita lihat bagaimana kerangkanya. Jadi biar teman-teman itu bisa melihat sedetail mungkin agar teman-teman juga bisa membuat mesin tetas di rumah teman-teman masing-masing. Oke ya, mantap. Nah, ini dia bro. Jadi ini kerangka mesin tetas. Jadi memang kalau punya saya itu kan saya bilang itu desainnya 2 lapis triplek. Nah, ini kan dalam sudah dipasang satu lapis. Jadi seperti ini posisinya, bro. Nah, ini kan untuk bagian dalam. Nah, di sini nanti satu lapis lagi. Nanti untuk sirkulasi udara biar tidak masuk itu sekaligus langsung ke dalam. Jadi masih melalui proses di sini, bro. Nanti kan kita bikin lubangnya untuk sirkulasi udara, ventilasinya itu nanti secara bertingkat. Jadi satu lubang yang di luar itu misal seandainya di bawah, yang di dalam itu misal di atas. Jadi ketika udara masuk itu tidak langsung masuk ke dalam. Jadi masih berputar dulu di sini bermainnya di ruangan sini, baru masuk ke dalam pada akhirnya. Nah, settingan kita seperti itu. Nah, sama juga posisinya di belakang itu 2 lapis juga seperti ini, bro. 2 lapis. Nah, kemudian juga di samping sini juga 2 lapis. Di atas juga 2 lapis atas bawah. Kenapa 2 lapis di atas? Karena satu lapisnya itu kita gunakan untuk instalasi mengenai alat seperti listrik, contohnya lampu, kemudian termometer digital nanti kita simpan di sana. Nanti kan di atas inilah nanti tidak kita semeraut ada di dalam, bro. Jadi hanya di atas ini saja untuk kabel pengkabelannya. Jadi nggak terganggu di dalam. Nah, penampakan dalamnya seperti ini, bro. Nanti setelah kita review ini, baru kita tanya mengenai ukuran dari mesin tetas ini, bro, dengan Wa Amin. Ini tidak jauh beda ukurannya dengan punya saya, hanya beda sedikit aja. Karena begini, teman-teman itu kan selalu bertanya mengenai ukuran dari mesin tetas ini berapa. Sebenarnya tidak ada ukuran mengenai secara lebarnya, panjang ataupun lebarnya tidak ada. Yang penting itu mesin termometer digital teman-teman itu mampu untuk menampung lampu sebanyak mungkin lah, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau misalnya seandainya mau mengikuti dengan ukuran seperti yang punya kami, yang kami bikin, silakan, tidak masalah. Ini kan bisa menampung ini sekitar 200-an telur nih kalau punya Wa Amin nih. Bisa 200-an, 200 lebih lah mungkin ya Wa Amin. 200 lebih lah ya, dak. Ukurannya, nah sekarang kita tanya ukuran lah dengan Wa Amin biar kita tahu berapa kapasitas untuk pengisiannya. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti dibuat itu jarak antara rak nanti kan nyimpannya di atas sini, bro. Nanti dari sini rak ke lampu, dari rak sini ke nampan air di bawah sini untuk pengatur kelembapan di dalam mesin tetas. Karena kita membuat itu mesin tetas yang memang semi otomatis atau masih manual, ya ibaratnya semi otomatisnya itu karena dari digitalnya tadi kan sudah otomatis. Jadi yang manualnya itu cara pembolak-balikan, kemudian juga untuk pengaturan suhunya, kelembapan suhunya itu juga secara manual. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau mengenai ukuran ini berapa, Wa Amin? Ya, yang kita punya ini bikin sekarang 60 kali 1 meter. 60 kali 1 meter. Ya. Ukuran 1 meter itu dalam berarti ya? 1 meter dalam. 1 meter dalam, bro. Dalam. Nah, mana, Wa Amin? Nih. Nah, 1 meter dalam. Kita kasih ukuran 60 dalam juga. 60 cm. 60 dalam. Nah, 60 cm di dalam, bro, itu, bro. Nah, jadi seperti itu. Jadi hanya 1 kali 60. Ini insya Allah mampu menampung 200-an butir. Bisa lebih, bro. Sekitar 200 lebih telurnya.
Nah, jadi seperti itu. Inilah penampakannya. Nah, kemudian juga kalau yang punya saya itu kan hanya mesin tetas saja. Sedangkan dari dari lantai ke mesin tetas itu kan ada space kosong. Jadi pas ketika Waamin ini mau bikin mesin tetas, jadi saya kasih saran langsung kita bikinkan kandang untuk kandang boarding. Nah, ini untuk kandang boarding. Nanti ketika ayamnya menetas dari dalam sini, matas ayamnya kan, langsung kita simpan di sini bro, box magicnya. Jadi langsung bikin kandang box magic di bawah sini. Jadi 1 minggu baru turun ke kandang untuk boarding secara sampai ke 1 bulan berikutnya. Di sini nanti 1 mingguan aja bro. Nah, jadi digunakan, dimanfaatkan. Jadi dapat 2 fungsi bro. Jadi kita bikinnya nggak banyak keluar biaya, tapi bisa 2 fungsi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan tinggal nambah sedikit aja. Jadi punya saya itu rencananya juga mau saya tambah nantinya, tapi nantilah. Yang jelasnya punya Waamin dulu. Inilah proses untuk pembuatan mesin tetasnya. Nanti kita akan lihat secara continue nanti untuk kedepannya dari proses barang ini sudah jadi. Nanti kita akan lihat terus sampai jadi performanya. Untuk penyetelan alatnya pun nanti kita juga langsung kita bikin kelang untuk teman-teman semuanya. Jadi tetap simak terus video kami mengenai pembuatan mesin tetas ini. Jadi untuk teman-teman, secara ukuran ini 1 meter, lebar ke belakangnya itu 60 cm. Oke, mantap. Jadi mungkin sekian aja teman-teman. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Inilah sekilas mengenai ukuran kemudian kerangka dalam pembuatan mesin tetas. Jadi bagi teman-teman yang mau bikin juga bisa mengikuti aturan ukuran yang kita gunakan, dan juga bisa teman-teman menggunakan ukuran teman-teman masing-masing lah. Yang jelasnya kita bebas berkreasi. Yang penting, yang paling terpenting itu dalam mesin tetas itu bagaimana suhunya bisa mencapai sesuai dengan suhu ideal yang memang sudah menjadi standar dalam proses penetasan itu, yaitu 37 sampai ke 39, sedangkan kelembapannya itu 50 sampai 60. Yang paling terpenting itu aja bro. Yang penting suhu dan kelembapannya itu bisa merata di dalam mesin tetas. Nah, ketika semua itu sudah mampu untuk teman-teman setting, teman-teman mencapai ke hal yang seperti itu, insya Allah tingkat keberhasilan dalam mesin tetas yang teman-teman bikin itu juga pasti akan berhasil juga bro. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah dia. Jadi mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami peternak gokil dan juga Waamin. Dan kandangnya beliau sekarang seperti ini bro. Nanti baru kita main-main ke dalam kandang beliau. Jadi hari ini kita hanya khusus untuk melihat proses pembuatan. Oke, mantap bro.